Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Farizi dengan NIM 250760052. Di sini saya akan menjelaskan dari azas-azas pendidikan. Pertama adalah pengertian azas-azas pendidikan. Kebenaran fundamental sebagai dasar-dasar berpikir dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan. Berfungsi sebagai kompas bagi pendidik dalam mengambil keputusan pedagogis. Menurut Nasution, menguasai asas didaktik adalah persyaratan mutlak guru profesional, namun keberhasilan mengajar juga dipengaruhi kepribadian guru, suasana kelas, dan kurikulum. Landasan filosofis. 4 pilar filsafat yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme, itu adalah nilai kebenaran universal yang abadi. Kedua adalah esensialisme, pengetahuan dan keterampilan inti. Yang ketiga adalah progresivisme, atau belajar dari pengalaman berlangsung. Keempat adalah rekonstruksiisme, pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Landasan psikologis, kognitif yang ke tahap perkembangan sensor motor hingga operasional formal. Kedua behavioristik, perubahan perilaku melalui pengulangan. Ketiga adalah belajar sosial, belajar melalui observasi dan pemodelan. Keempat adalah humanistik, yaitu aktualisasi diri peserta didik. Landasan sosiologis dan budaya, sekolah sebagai agen sosialisasi nilai dan norma. Kedua adalah pendidikan berperan dalam pelestarian budaya dan integrasi sosial. Ketiga adalah nilai khas Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Pendidikan harus responsif terhadap perubahan sosial. Landasan hukum. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiksnas, itu payung utama hukum utama. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Asas penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama adalah otonomi, akuntabilitas, dan prestasi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara. Asas mengajar menurut S. Nasution. Yang pertama, aktivitas. Peserta didik siswa aktif, bukan pasif. Yang kedua adalah peragaan, gunakan media atau alat peraga. Ketiga adalah individualisasi, perhatikan perbedaan setiap siswa. 4. Sosialisasi, belajar bekerja sama. Kelima adalah lingkungan, kaitan materi dengan kehidupan nyata. 6. Korelasi, hubungan antara mata pelajaran. Ketujuh adalah evaluasi penilaian berkelanjutan sebagai proses. Asas pengembangan kurikulum. Pertama adalah transmisi, transfer pengetahuan guru ke siswa. Kedua adalah transaksi, interaksi untuk berpikir kritis. Yang ketiga adalah transformasi, pemberdayaan dan perubahan dari diri siswa. Implementasi dalam kurikulum merdeka. Student hands learning dengan otonomi lebih luas bagi guru dan sekolah. Yang kedua adalah proyek P5, penguatan profil pendidikan Pancasila, belajar autentik dan interdisipliner. Perlu hukum fleksibel, adaptasi konteks lokal dan keberagaman peserta didik. Penilaian konformatif dan diagnostik, pemetaan perkembangan bukan hanya sebagai hasil akhir. Asas trikon continue, pendidikan berlangsung berkesinambungan, dievaluasi bertahap, konvergen, terbuka, mengambil sumber positif dari manapun. 3 adalah konsentratis, berpusat pada perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, asas pendidikan adalah fondasi tak tergantikan dalam pendidikan. Landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan hukum saling melengkapi. Kurikulum merdeka adalah wujud nyata implementasi asas-asas tersebut. Tantangan terbesarnya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Solusinya pelatihan guru berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang berpijak pada asas pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.